Halo generasi smart, mau tahu cara menyelesaikan materi sifat koligatif larutan? Bersama saya, Ibu Utari. Yuk simak video ini sampai selesai. Soal yang pertama. Soal ini adalah soal UTBK 2018 dengan kode 418 nomor 4. Silakan perhatikan soalnya. Larutan A dibuat dengan melarutkan 4,16 BaCl2, MR-nya 208 ke dalam 2 kg air. Barium klorida terdisosiasi sempurna ke dalam air. Larutan B dibuat dengan melarutkan 15 gram zat organik non-elektrolit ke dalam 1 kg air. Pada tekanan yang sama, delta TB larutan B sama dengan 2 kali delta TB larutan A. Massa molekul relatif zat organik tersebut adalah titik. A. 100, B. 250, C. 400, D. 700, dan yang E. 1400. Nah, untuk menjawab soal yang seperti ini, kalian ingat, delta TB adalah penurunan titik didih, di mana rumus delta TB yaitu sama dengan KB dikali GR per MR kali 1000 per P dikali I. I itu adalah faktor Van Hoff untuk larutan elektrolit. Nah, sekarang kalian perhatikan, larutan A adalah BaCl2. BaCl2 ini adalah larutan elektrolit, sehingga untuk mencari nilai jumlah ionnya, kita ionisasikan BaCl2 menjadi Ba2+ ditambah 2Cl-, maka kita peroleh N sama dengan 3. Karena senyawanya terdisosiasi sempurna, maka N sama dengan I, sehingga nilai I-nya sama dengan 3. Selanjutnya untuk larutan B. Larutan B dikatakan bahwa larutan ini adalah zat organik non-elektrolit, di mana jika larutannya non-elektrolit, maka nilai I-nya sama dengan 1. Sehingga ketika delta TB larutan B sama dengan 2 kali delta TB larutan BaCl2 atau larutan A, maka kalian bisa menghitung seperti berikut. KB sama dengan M dikali I larutan B sama dengan KB dikali M dikali I larutan untuk BaCl2. Masukkan nilainya. Untuk nilai KB boleh kalian abaikan, sehingga hasil untuk MR zat B diperoleh 250. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B. Baik generasi smart, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini adalah soal ujian masuk Universitas Diponegoro tahun 2018, kode 727 nomor 84. Zat berikut ini bermassa 10 gram dilarutkan dalam 1 kg air. Yang akan memberikan penurunan titik beku yang paling besar adalah titik. Diketahui nilai ARC 12, O 16, dan H 1. Pilihannya yang A C2H5OH, yang B CH3OH, yang C C6H12O6, yang D C3H8O3, dan yang E C3H7OH. Generasi smart, untuk membahas soal seperti ini, ingat bahwa nilai delta TF itu sama dengan KF kali G per MR kali 1000 per P dikali I. Ini adalah soal penurunan titik beku. Nah, pada soal seperti ini, semua pilihan merupakan larutan non-elektrolit, sehingga nilai I-nya sama dengan 1. Kalian lihat ada C2H5OH, CH3OH, C6H12O6, C3H8O3, dan C3H7OH. Jika massa zat dan massa pelarutnya sama, maka ini dapat berlaku
MR paling kecil akan menghasilkan delta TF yang paling besar. Jadi kalian cukup hitung saja MR-nya. Nah, setelah kalian hitung, kalian bisa peroleh MrC2H5OH adalah 46, MrCH3OH adalah 32, MrC6H12O6 adalah 180, dan MR dari C3H8O3 92, dan terakhir MrC3H7OH adalah 60. Nah, dari kelima MR di atas, kalian bisa lihat zat yang memiliki MR yang paling kecil adalah CH3OH. Maka penurunan titik beku yang paling besar adalah CH3OH. Maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang B, CH3OH. Baik, generasi smart, kita masuk ke soal nomor 3. Sebanyak 5 gram zat elektrolit kuat MCl2 dilarutkan dengan 1 liter air. Jika titik beku larutan adalah minus 0,25 derajat Celcius dan massa jenis air sama dengan 1 gram per mililiter, maka massa atom relatif M adalah titik. Jika diketahui KF-nya air 1,86 derajat Celcius per molal dan ArCl adalah 35,5. Pilihannya yang A 24,8, yang B 40,6, yang C 64,4, yang D 111,6, dan yang E 220. Nah, generasi smart, kalau kalian mau menjawab soal seperti ini, silakan perhatikan jenis larutannya terlebih dahulu. Nah, larutan MCl2 ini adalah larutan elektrolit, sehingga kalian perlu mencari nilai atau jumlah ionnya. MCl2 terionisasi menjadi M2+ ditambah 2Cl-, sehingga diperoleh nilai N sama dengan 3. Karena senyawa terdisosiasi sempurna, maka alfa sama dengan 1, sehingga nilai I itu sama dengan jumlah ionnya, yaitu 3. Selanjutnya kita hitung massa air. Nah, di sini volume air diketahui 1 liter. Untuk mengetahui massa airnya, silahkan kalikan dengan massa jenisnya. Sehingga 1 liter itu sama dengan 1000 ml dikalikan dengan 1 gram per mililiter. Diperoleh nilai 1000 gram air. Nah, dari hal tersebut silakan kalian menghitung delta TF terlebih dahulu dengan cara TF pelarut dikurang TF larutan. Delta TF menjadi 0 derajat Celcius dikurang minus 0,25 derajat Celcius, hasilnya 0,25 derajat Celcius. Nah, sekarang kita mau menghitung MR. Jadi, untuk mengetahui AR, kita perlu menghitung MR terlebih dahulu dari rumus delta TF. Nah, delta TF sama dengan KF kali G per MR dikali 1000 per P dikali I. Masukkan nilainya, kemudian setelah kalian hitung, maka MR-nya diperoleh 111,6. Dari MR inilah, kalian mencari nilai AR untuk atom M. Masukkan nilainya, MrMCl2 sama dengan ArM ditambah 2 kali ArCl, sehingga kita dapatkan nilai ArM sama dengan 40,6. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang B. Semoga membantu ya generasi smart. Sampai ketemu pada pembahasan soal selanjutnya. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas.